Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nugraha Aditya. Di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis dan proses pembuatan proyek MVC saya yang berjudul Kas Perusahaan. Bagian 1 yaitu analisis awal dan persiapan sebelum membuat proyek. Sebelum membuat proyek dengan konsep MVC, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini saya mencoba memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan tujuan utama dari sistem yang akan dibuat. Karena proyek saya bertema sistem kas, maka saya mulai dengan menentukan fungsi utama dari sistem. Contohnya, pengguna melakukan beberapa hal seperti menambahkan kas, menghapus kas, mengedit kas, dan melihat total saldo. Dari situ saya melakukan analisis entitas data apa saja yang dibutuhkan. Misalnya, data pengguna yang menyimpan ID login dan PIN, data saldo yang menyimpan ID balance dan jumlah saldo, data transaksi yang menyimpan ID deposit, jumlah total dan jumlah pecahan, serta tabel utama account yang menghubungkan semuanya. Semua analisis ini saya tuangkan ke dalam data model diagram di Enterprise Architect untuk menggambarkan struktur database dan hubungan antar tabel menggunakan foreign key. Diagram ini membantu saya memastikan bahwa data yang saya buat akan saling terhubung dan mudah dikelola di program nantinya. Bagian 2 yaitu urutan dan alasan pembuatan diagram. Setelah proses analisis data selesai, saya melanjutkan dengan membuat diagram UML untuk menggambarkan perilaku sistem. Langkah pertama yang saya buat adalah use case diagram, karena diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi utama sistem. Dalam kasus saya, aktornya adalah user atau pengguna aplikasi, dan use case-nya yang mencakup tambah kas, hapus kas, dan edit kas. Dari diagram ini saya bisa mengetahui interaksi antara pengguna dengan sistem secara keseluruhan. Itulah sebabnya use case saya buat terlebih dahulu, karena menjadi dasar untuk menentukan alur proses di diagram lainnya. Selain itu, saya membuat sequence diagram yang menggambarkan bagaimana objek-objek dalam sistem saling berkomunikasi ketika suatu proyek dijalankan. Misalnya saat pengguna menambahkan kas, maka sequence diagram menjelaskan urutan langkah mulai dari input data, proses penyimpanan oleh controller, hingga tampilnya data di tabel. Kemudian saya lanjut membuat activity diagram. Diagram ini membantu memperjelas alur aktivitas atau logika proses dari setiap fitur, seperti langkah-langkah yang dilakukan sistem mulai dari input hingga output. Terakhir, saya membuat kelas diagram untuk mendefinisikan struktur kelas yang akan digunakan dalam program MVC, termasuk atribut operasi serta hubungan antar kelas. Bagian 3 yaitu proses pembuatan proyek MVC. Setelah semua diagram selesai dibuat, saya masuk ke tahap implementasi atau pembuatan proyek dengan konsep MVC, yaitu model view controller. Model berfungsi untuk mengatur data dan logika utama aplikasi. Di bagian ini saya membuat kelas seperti kas, balance, dan login yang bersih struktur data serta fungsi untuk menambah, menghapus, dan mengubah data. View berfungsi untuk menampilkan data kepada pengguna. Contohnya adalah tampilan form untuk menambah kas, menampilkan tabel kas, serta tombol-tombol seperti tambah, edit, dan hapus. Controller menjadi penghubung antara model dan view. Controller ini bertugas menerima aksi dari pengguna, proses logika bisnis, dan mengirimkan hasilnya kembali ke view. Misalnya, ketika controller
Ketika tombol tambah kas ditekan, controller akan memanggil fungsi dari model untuk menyimpan data lalu mengupdate tampilan tabel di view. Dengan menerapkan konsep MVC, aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dirawat, dan lebih jelas pemisahan tugas antar komponen. Hal ini juga mempermudah saat melakukan debugging dan pengembangan fitur baru di masa depan. Hasil akhir dan kesimpulan. Kesimpulannya, sebagai hasil akhir, saya mendapatkan aplikasi sederhana yang dapat menampilkan data kas, menambahkan transaksi baru, serta menghapus dan mengedit data dengan mudah. Semua fitur tersebut bekerja dengan alur MVC yang telah saya rancang dari awal melalui diagram di Enterprise Architect. Melalui proyek ini, saya belajar bagaimana melakukan analisis kebutuhan, merancang diagram dengan UML, dan mengimplementasikannya dengan menjadi sistem yang terstruktur. Demikian penjelasan mengenai proyek MVC saya. Sekian, terima kasih.